Tahun 2018, sekelompok tim film dokumenter menjelajahi seluruh wilayah Thailand untuk mempelajari kehidupan para dukun. Mereka akhirnya sampai di Isan, daerah timur laut Thailand, dan memutuskan untuk mempelajari kehidupan Nim, seorang dukun dari Dewa Bayan. Dari hasil wawancara dengan Nim, dia menjelaskan bahwa roh dibagi ke dalam dua golongan, yaitu roh baik yang menjaga dan melindungi kita, serta roh jahat yang menakuti dan membuat kita sakit. Menurut kepercayaan orang Isan, semua tempat yang ada di bumi ini selalu dijaga oleh roh. Dan di wilayah Isan dijaga oleh roh Dewa Bayan yang saat ini bersemayam di tubuh Nim. ผีเมืองผีปอบผีกะผีของคนอีสานนี่ก็สิมีอยู่หลายตามให้ตามหน้าเสีย Keluarga Nim sudah menjadi dukun Bayan dari generasi ke generasi. Bayan hanya memilih wanita untuk media yang dirasukinya. Nim mewarisi gelar dukun dari bibinya. Setelah bibinya meninggal, penerus dukun seharusnya adalah Noi, saudara perempuan Nim. Tapi Noi menolak pewarisan. Sebagai gantinya, Bayan memilih Nim sebagai media untuk dirasuki. Masyarakat datang menemui Nim untuk berobat, serta meminta berkat atau sebuah keinginan. Selain menjadi dukun Dewa Bayan, Nim juga menjadi penjahit perempuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Suatu hari, Nim membawa kru film ke pemakaman suami Noi yang bernama Wiroj. Min menjelaskan bahwa keluarga Wiroj selalu ditimpa musibah yang mengenaskan. Kakek Wiroj dulu meninggal karena diracuni oleh anak buahnya, sedangkan ayahnya bunuh diri karena usahanya bangkrut. Sebelum kematian Wiroj, anak laki-lakinya yang bernama Mac meninggal karena kecelakaan motor. Di kuil yang menjadi rumah duka, Nim bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama Manit. Manit mempunyai seorang istri cantik bernama Pang dan seorang anak bayi bernama Pong. Saat sedang berkumpul dengan para tetangga sambil main kartu, anak perempuan Noi yang bernama Ming tiba-tiba mengamuk karena dirinya merasa dihina oleh seorang warga. Hal itu sangat mengherankan, karena sebenarnya Ming bukanlah orang yang gampang marah. Ketika akan tidur, Nim melihat Ming sedang memperhatikan nenek buta yang sedang menghadap ke arahnya. Dan keesokan harinya, nenek buta itu meninggal tanpa sebab yang diketahui. Saat polisi membawa mayat nenek, Nim melihat Ming sedang memperhatikan mayat itu. Ming kemudian pergi setelah Nim mencoba untuk memanggilnya. Merasa ada yang aneh dengan sikap Ming, Nim memutuskan untuk pergi ke rumah Noi. Dan benar saja, di sana Nim melihat sebuah jimat yang ada di lemari milik Ming. Melihat kamarnya digeledah, Ming pun marah dan menyuruh semua orang untuk keluar dari kamarnya. Kepada kru film, Nim menjelaskan bahwa benda yang ada di lemari Ming bernama Pataba, yang dipercaya dapat melindungi kita dari roh dan hal jahat lainnya. Setelah melihat rekaman ulang dari video kremasi, Nim melihat Ming seperti dirasuki oleh sesuatu. จากที่เห็นมันก็เป็นไปได้หลายอย่าง พี่เห็นคนที่ยืนตรงนั้นปะ Kali ini kru film lebih memfokuskan untuk merekam kegiatan keluarga Noi, di mana kru film hampir 24 jam mengikuti Ming. Ming bekerja di kantor penyalur tenaga kerja. Dia sangat menikmati pekerjaannya karena merasa senang mencarikan pekerjaan untuk orang lain. หนูว่าหนูมีความสุขนะที่ได้ช่วยคนอื่นเขามีงานทำแต่ตอนบ่ายๆไม่ค่อยมีคนอ่ะหนูก็มีเวลาพักบ้างสงสัยเวลาเข้าต้องร้องแบบอังด้วยมั้งมีร่างทรงโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ย Kru kemudian mewawancarai Noi saat dirinya dirasuki oleh Bayan. Noi menceritakan kalau kejadian itu terjadi ketika dirinya berumur 20 tahun. Dia merasakan gejala aneh yang penduduk lokal menyebutnya dengan saman fever, di mana kepalanya selalu terasa pusing dan mengalami haid setiap hari selama 5 bulan. Menurut bibinya yang seorang dukun, Noi harus melakukan ritual pemindahan karena Bayan telah memilihnya sebagai penerus sang bibi.
Tapi Noi menolaknya karena dia tak ingin menjadi seorang dukun. Dia kemudian masuk agama Kristen dan berdoa kepada Tuhan agar dirinya tak menjadi dukun. Setelah itu, Bayan memilih Nim sebagai penerus dari sang bibi. Setelah kematian ayahnya, sikap Ming semakin aneh. Dia bersikap seperti anak kecil dan mudah sekali marah. Dia juga sering tidur di kantornya dalam keadaan mabuk. Seperti yang dialami ibunya saat muda, Ming mengalami haid setiap hari. Noi lalu menceritakan apa yang dialami oleh Ming kepada Manit. Setelah mengetahui hal itu, Manit menyarankan agar Ming melakukan ritual pemindahan karena sepertinya Bayan telah memilih Ming sebagai penerus. Tapi Noi menolaknya karena tak ingin Ming menjadi dukun. Suatu hari tanpa alasan yang jelas, Ming dipecat dari pekerjaannya. Tak terima dipecat oleh sang atasan, esok harinya Ming datang ke kantornya. Melihat hal itu, atasan lantas memanggil seorang satpam dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Ming. Kepada kru film, atasannya akhirnya menjelaskan kenapa dia memecat Ming. Dari CCTV yang ada di kantor itu, atasan sering melihat Ming berhubungan badan dengan orang-orang yang tak dikenal. Barang-barang yang ada di kantor itu juga banyak yang hilang. Suatu ketika, Noi mendapati Ming tak sadarkan diri di kamar mandi dengan darah yang keluar dari selangkangannya. Melihat kondisi Ming yang semakin hari semakin memburuk, Noi akhirnya mengizinkan Nim untuk melakukan ritual pemindahan kepada Ming. Namun, Nim berkata bahwa Ming tak bisa melakukan ritual pemindahan karena yang ada di tubuhnya bukanlah roh Dewa Bayan. จังใดกูไขมันหับขันบ่ได้ ในเมื่ออาการที่มันเป็นก็คือกูกับมิงเคยเป็นมาแล้ว Nim kemudian mengajak Manit untuk memeriksa kamar milik Mac. Di sana dia melihat kedekatan antara Mac dan Ming. Nim lalu menyimpulkan bahwa ada hubungan terlarang antara kakak dan adik itu. Manit kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Mac bukan mati karena kecelakaan, tapi dia meninggal karena bunuh diri. ฮู้บ่วิญญาณที่ฆ่าตัวตายมันสิกลายเป็นหยังได้แน่ Setelah mengetahui kebenarannya, Nim mendatangi sebuah pohon di mana Mac gantung diri. Di sana dia merapalkan sebuah mantra dan menanyakan kepada roh Mac apakah dia yang telah mengganggu Ming. Sementara di tempat lain, Noi membawa Ming kepada seorang dukun abal-abal untuk melakukan ritual pemindahan. Untungnya Nim segera datang ke sana dan menghentikan proses ritual itu. Nim kemudian menjelaskan bahayanya melakukan ritual abal-abal, di mana Ming bisa saja dirasuki oleh roh jahat yang akan mengancam nyawanya. Di tengah ketegangan, Ming tiba-tiba mengamuk dan menghajar kameramen sampai pingsan. Setelah itu Ming berlari meninggalkan tempat ritual. Karena tak kunjung kembali, malam harinya Noi yang dibantu warga desa mencari Ming ke setiap pelosok desa. Keesokan harinya, Nim akhirnya membawa Noi ke depan patung Bayan untuk melakukan ritual serta memohon ampunan karena dahulu Noi telah menolak Bayan. เอาไปถวายเพิ่นถ้ามันเปิดใจยอมรับจริงๆนะ Setelah itu mereka memeriksa kembali kamar Ming dan mengumpulkan benda terlarang yang dibawa oleh Ming. Di sana mereka menemukan banyak sekali benda aneh, seperti bekas pembalut, potongan rambut, botol bekas, dan masih banyak yang lainnya. Nim lalu membawa barang-barang itu ke tempat Mac bunuh diri dan melakukan ritual di sana. Nim tak akan berhenti berdoa sampai dia mendapat petunjuk kemana Ming dibawa. Singkat cerita, sebulan telah berlalu setelah menghilangnya Ming. Nim yang masih melakukan doa dan ritual akhirnya menemukan jawaban bahwa sebenarnya Ming bukan diculik oleh arwah Mac. Dengan petunjuk dari Bayan, Ming mendatangi sebuah bangunan yang dulu jadi pabrik pemintalan milik keluarga ayah Ming. Di salah satu ruangan, Nim melihat Ming tengah tergeletak tak berdaya. ลูกก็เสียหายผิดปกติคือเก่าบอก มีห้อยเลินกับห้อยจำแต่เขาบ่หลายนะครับแต่อาจจะขาดน้ำกับสารอาหาร Suatu hari saat Nim hendak berdoa kepada Bayan, dia terkejut saat mendapati bahwa patung Bayan telah terpenggal. Setelah ditemukan, kondisi Ming semakin parah, di mana dia sering mengamuk dan melukai orang lain.
Keluarga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang dukun bernama Santi, yang juga teman dari Nim. Dari hasil pemeriksaan Santi, kondisi Ming saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Penghalang di tubuh Ming telah terbuka, sehingga banyak roh yang telah merasuki tubuh Ming. Saking banyaknya, Santi bahkan tak bisa menghitung berapa jumlah roh yang telah masuk ke tubuh Ming. Namun Santi mengetahui bahwa roh-roh tersebut bergabung untuk balas dendam. Dendam itu telah memikat semua roh gentayangan, roh para hewan, serta roh tumbuhan dan rerumputan. Mereka semua bergabung dan menjadi roh iblis yang sangat kuat. คันเฮากำจัดมันได้นะเสร็จสิเฮาสิเฮ็ดพิธีมาเมีย Santi berencana mengadakan ritual di bekas pabrik pemintalan, karena semua roh itu berasal dari sana. Roh-roh itu ingin balas dendam kepada keluarga Ayah Ming, karena dahulu leluhur Ayah Ming pernah membantai ratusan orang. Korban pembantaian kemudian mengutuk leluhur Ayah Ming agar keturunannya mati secara mengenaskan. Seminggu sebelum ritual pengusiran iblis, Nim dan Santi melakukan sebuah ritual untuk menyatukan tekad mereka. Sementara, dengan izin dari keluarga Ming, kru film memasang beberapa kamera di rumah Noi untuk mengawasi pergerakan Ming. Suatu hari, Manit mendapati kalau anjing keluarga mereka telah mati secara mengenaskan. Dia dan kru film kemudian memeriksa kamera dan menemukan kalau anjing itu tewas karena direbus dan dimakan oleh Ming. Manit melanjutkan pengawasannya bersama kru film dan menemukan kalau Ming telah memasuki kamarnya. Tak ingin terjadi apa-apa dengan bayi dan istrinya, Manit dan kru film segera berlari ke kamar Manit. Sayangnya, dia sedikit terlambat karena bayinya telah dibawa pergi oleh Ming. Mereka lalu berpencar untuk mencari Ming dan Pong hingga sampai di sebuah padang rumput. Di sana, mereka menemukan Pong yang tergeletak sendirian. Tak lama kemudian, Ming tiba-tiba muncul dan berusaha untuk mencelakai Manit. Sehari menjelang ritual pengusiran, Noi mendatangi rumah Nim untuk meminta bantuan karena kondisi Ming yang semakin buruk. Ternyata rumah itu terkunci rapat dan tak ada penghuninya. Karena penasaran, Noi mencoba untuk menelepon Nim dan mengetahui kalau ponselnya ada di rumah itu. Dengan bantuan dari warga, Noi akhirnya membongkar paksa pintu itu. Dan alangkah kagetnya saat Noi mengetahui kalau Nim telah tewas di kamarnya. Nim! Nim! จังใดพิธีก็มีคือเขามื้ออื่นเฮ็ดตามที่กูบอก ต่อไปป้าจะทำทุกอย่าง Walaupun tanpa Nim, ritual pengusiran tetap dilakukan dengan bantuan dari murid-murid Santi. Rencananya ritual itu akan dilakukan di lantai 5 dengan terlebih dahulu mengundang para roh yang telah merasuki tubuh Ming. Lalu roh itu akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian dikuburkan ke lubang yang telah mereka siapkan untuk dilakukan penyegelan. เพื่อฝังและทำพิธีสกัดวิญญาณแล้วกูก็เอาหม้อใบเนี้ยกูก็ขับวิญญาณมันเนี่ย Santi dan Manit lalu membawa Noi yang ditutup wajahnya ke dalam bekas pabrik. Sedangkan Ming dikurung di rumahnya dan dijaga oleh seorang murid Santi dan juga Pang. Santi kemudian memimpin ritual itu. Setelah dibuka penutup kepalanya, Noi kemudian memuntahkan sesuatu ke dalam wadah. Santi kemudian menutup wadah itu dan hendak membawanya ke dalam lubang. Namun saat berada di dekat tangga, lampu tiba-tiba mendadak padam dan terjadi keanehan pada diri Santi, di mana dia berteriak serta tertawa seperti orang yang kerasukan. Dan kemudian... Sementara itu di rumah Noi, Pang yang sedang menjaga Ming bersama murid Santi tiba-tiba mendengar bayinya ada di dalam kamar Ming. Pang pun berusaha untuk membuka pintu kamar Ming yang seharusnya tidak boleh dibuka.
Padahal, bayi Pang berada di ruang tengah tempat mereka menunggui kamar Ming. Murid Santi berusaha untuk menyadarkan Pang, namun Pang yang telah terpengaruh menganggap kalau bayinya ada di kamar Ming. Pang akhirnya memasuki kamar Ming setelah memukul pingsan murid Santi. Setelah memasuki kamar itu, Pang akhirnya menyadari kalau dirinya telah berada di bawah pengaruh Ming. Ming kemudian membunuh Pang dan memakan bayinya. Dia juga membunuh kameramen yang sedang meliput di tempat itu. Di luar gedung juga terjadi kekacauan, di mana kru film mendapat serangan dari para murid Santi yang dirasuki oleh iblis. Sementara Noi yang telah sadar berkata kepada Manit bahwa dirinya telah menyatu dengan Bayan. Noi kemudian memerintahkan murid Santi untuk melanjutkan ritual pengusiran dan penyegelan arwah iblis. Kembali keluar gedung di mana beberapa kru film mati secara mengenaskan oleh murid Santi yang telah dirasuki. Tak lama kemudian, Ming juga datang ke sana dan membunuh kameramen dari kru film. Setelah merapalkan doa, Noi meminta Manit untuk mengumpulkan dupa dari para murid Santi. Anehnya, Noi menancapkan dupa itu secara terbalik. Setelah itu, para murid Santi tiba-tiba dirasuki oleh roh iblis yang membuat mereka bertingkah aneh. Bahkan beberapa orang membenturkan kepala mereka ke dinding sampai tewas. Manit juga mengalami hal yang sama. Dia kemudian menyerang dan menggigit salah satu kru film sampai tewas. Setelah itu, dia melompat dari lantai 5 gedung tersebut. Ming dan beberapa murid yang kerasukan kemudian berjalan menuju lantai 5. Di sana, dia bertemu dengan Noi yang sedang dirasuki oleh Bayan. Sayangnya iblis itu terlalu kuat, sehingga bisa membuat Noi tak berdaya. Ming lalu menyiramkan bensin ke tubuh Noi dan menyerang satu-satunya kru film yang tersisa. Iblis dalam tubuh Ming lantas membakar semua orang yang ada di sana, termasuk Noi dan Ming sendiri. Beberapa hari sebelum ritual pengusiran, kru film mewawancarai Nim sebelum kematiannya. Dalam wawancara itu, Nim merasa bahwa ritual yang akan dilakukan tak akan berhasil. Sebenarnya selama ini dia merasa ragu dan tak pernah yakin bahwa dirinya telah menyatu dengan Dewa Bayan. Dia juga meragukan bahwa sosok Bayan benar-benar ada. Dan film pun tamat.